semua denom gereja mayoritas itu mengajarkan Kejadian 1 ayat 26 itu sebagai trinitas. Tidaklah benar. Saya maklum itu kenapa? Karena doktrin dan dogma gereja itu kebanyakan pendeta Bu Sofi, oh jaringannya itu. Sorry, suara saya nggak kedengeran ya? Tadi ngopi Bu, itu sinyalnya hilang. Makanya dia mengatakan LI sesat loh teman-teman. Tadi kalian sudah lihat ya. Dia bilang LI sesat. Saya bilang, saya bisa memaklumi ketika kata kita itu merujuk itu doktrin gereja. Itu anak mau ke gereja manapun termasuk gereja saya, itu selalu mengatakan Kejadian 1 ayat 26 itu adalah trinitas. Tidak. Sebelum dia nusul menjadi manusia, tidak ada kata kita itu merujuk kepada trinitas. Selalu pada Allah yang esa, jadi kalau Allah Kristus yang satu mengatakan itu. kita adalah satu, mengatakan kepada itu di dalam kitab suci dikatakan gitu, berarti Anda mau menyangkal apa yang dikatakan Kristus? Itu menunjukkan relasi kita dengan Kristus, bahwa kita satu di dalam Kristus, sama seperti kita dia dengan satu Kristus dengan di Bapa. sini Kristus lagi mengatakan Penny lihat kan? antara Aku hubungan belum selesai, dia dia udah dengan sang ngomong. Bapa. Aku Itu belum lagi selesai, dia Bapa udah dengan ngomong, kan? Putra loh Bu Sofi, bukan saya tahu ayat kemudian menjelaskan antara Kristus dengan kita, Kamu tapi tidak ayat ini bisa. menjelaskan antara Kristus dengan sedang sang berpikir, Bapa. Mas. Kamu tidak bisa memaksakan pemahaman kamu dari pembelajaran saya. Makanya saya bilang apa? Pembelajaran kita itu perlu step by step. Kalian tuh belum nyampe ke situ. Yang kalian pelajari itu dogma, doktrin, denom gereja. Makanya saya bilang, semua denom gereja mayoritas itu mengajarkan Kejadian 1 ayat 26 itu sebagai trinitas. Tidaklah benar. Saya maklum itu kenapa? Karena doktrin dan dogma gereja itu kebanyakan pendeta Bu Sofi, oh jaringannya itu. Sorry, suara saya nggak kedengeran ya? Tadi ngopi Bu, itu sinyalnya hilang. Makanya dia mengatakan LI sesat loh teman-teman. Tadi kalian sudah lihat ya. Dia bilang LI sesat. Saya bilang, saya bisa memaklumi ketika kata kita itu merujuk itu doktrin gereja. Itu anak mau ke gereja manapun termasuk gereja saya, itu selalu mengatakan Kejadian 1 ayat 26 itu adalah trinitas. Tidak. Karena apa? Karena pembelajaran kalian tuh belum nyampe ke sana. Itu yang saya bilang, step by step. Kalau kalian mempelajari dunia timur dekat purba, Allah itu selalu berbicara dalam sidang ilahi, termasuk di Yesaya 6. Siapa yang akan aku utus? Siapakah yang mau pergi untuk kita? Itu merujuk kepada sidang di dalam kerajaan sorga itu sendiri. Saya tahu kenapa kalian tuh belum nyampe. Makanya saya maklumi. Mau kalian ngotot apapun. Saya dulu juga begitu Bang Feli. Saya dulu berpikir loh, kata kita nih, Trinitas ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketika saya mempelajari, tidaklah demikian. Sejarah, bukti-bukti arkeologi, pemahaman awal tidaklah merujuk kepada Trinitas. Itu bukan Trinitas. Itulah yang salah satu saya bilang. Dia selalu menentang. Dia merasa paling benar. Nah, itulah yang saya bilang tidak menghormati pendapat orang. Tapi saya sama Pak Erben aja bertentangan. Kenapa? Karena saya maklum. Kalian itu mempelajarinya kan dari gereja. Betul? Gereja yang ngomong nih, itu kata kita itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya orang Trinitas. Tapi saya mengatakan, no, Kejadian 1 ayat 26 itu bukanlah merujuk pada Trinitas. Tapi merujuk pada Allah berbicara dalam sidang ilahi. Dia ingin memperluas kerajaannya ke bumi. Dan dia menyebut kerajaan di bumi sebagai kerajaan yang kelihatan. Makanya saya bilang, Allah kita tuh bukan terpisah-pisah, bukan berbicara dengan kata kita, tapi selalu berbicara dengan kata aku, karena dia Allah yang Esa, Bapa, Firman, Roh itu satu. Ya, kata kita tuh merujuk kepada sidang para Allah di surga, ya, namanya El Edah di dalam Mazmur pasal 82. Cuma pengajaran kalian saya tahu belum nyampe. Karena hal ini hanya akan Anda pelajari kalau kalian ambil sekolah tinggi teologi S3. Itu sekelas doktoral.
Dan itu Anda akan belajar bagaimana budaya Timur Dekat Purba itu berpengaruh di dalam penulisan Alkitab kita. Bagaimana budaya, bahasa, ya, culture itu berpengaruh di dalam penulisan Alkitab kita. Karena para nabi itu, mereka tidak hidup pada zaman bapak-bapak gereja. Jadi yang menafsirkan Kejadian 1 ayat 26 sebagai terintas itulah bapak-bapak gereja. Tapi tidaklah demikian. Pada zaman Musa tidaklah demikian. Ya, bukti arkeologinya kita temukan, namanya tablet Kar 4. Ya, ini saya mau tunjukkan. Jadi di dalam pandangan budaya Timur Dekat Purba itu selalu merujuk kepada sidang ilahi di sorga, El Edah. Ya, di dalam Alkitab kita namanya El Edah. Nah, itu memang pandangan Alkitab. Gitu loh, memang pandangan Alkitab. Maka tadi saya tanya, ketika dikatakan di situ Yesus berkata supaya engkau satu sama seperti aku dan Bapa satu, betul. Siapa yang tapi itu bukanlah merujuk kepada Kejadian 1 ayat 26. Itu merujuk pada relasi, ya, bahwa Mesias itu memang perantara antara Allah dan manusia. Ya, dia memang perantara antara Allah dan manusia. Dan saya ngerti itu Bang Pendi. Ketika saya mengatakan itu memang belum nyampe. Karena diajarkan di gereja tuh doktrin, begitu loh. Doktrin bahwa itu Trinitas itu bukan pembacaan Alkitab kita apa adanya. Makanya saya bilang, nih yang ngomong bukan saya nih, LAI. Dan tadi dia sudah mengatakan LAI sesat katanya. Lo LAI itu yang menafsirkan, yang memberikan footnote itu adalah profesor. Itu pengurus LAI ini yang saya tunjukkan nih, Profesor Anwar Chen. Itu udah bukan S1, S2 teologi lagi, udah S3 itu. Ya. Ketua LAI. Lalu bagaimana kalau ada pendapat mengenai kiamat? Ya saya ngerti karena dia belum nyampe. Gitu aja kita maklumi karena memang belum nyampe gitu loh teman-teman. Mana sih nih? Host, mana nih? Bang Pendi, Bang Nabirong. Dia Alkitab edisi studi aja dia tentang loh. Nah, makanya saya bilang, kenapa Alkitab edisi studi ini saya rekomendasikan dan penting? Saya bilang Anda perlu ya beli. Nggak bisa diganti ya ininya ya. Jaringannya kayaknya. Karena Alkitab edisi studi itu membaca Alkitab dari kacamata penulis Alkitab itu sendiri. Sedangkan tadi yang Kiamat sampaikan tadi, ya Bapak Putra, itu doktrin gereja. Itu memang yang diajarin di gereja. Dan saya nggak nyangkal itu. Di gereja saya pun diajarkan begitu. Paham ya teman-teman ya? Makanya saya bilang back to the Bible. Kembali kepada penulisan Alkitab kita. Kembali kepada pembacaan Alkitab yang benar. Ya. Tapi saya juga bisa memaklumi kalau mereka belum bisa menerima ini. Karena memang yang dibaca Kiamat itu adalah doktrin bapak-bapak gereja. Buku-bukunya itu adalah buku-buku doktrin-doktrin gereja. Konsili-konsili dan sebagainya itu loh yang dia baca itu. Kalau saya tidak. Ya, buku-buku yang saya baca itu adalah buku-buku mengenai kerajaan, kingdom, ya, dan mengenai ancient Near East, ya, hubungan antara budaya Timur Dekat Purba dengan para penulisan Alkitab kita. Itu yang saya pelajari. Makanya saya bilang, memang yang kita baca bukunya berbeda. Yang dia baca buku doktrin-doktrin, dogma-dogma bapak-bapak gereja, yang saya baca tidak. Yang saya baca tuh buku sejarah, arkeologi, ya. Lalu pembacaan dunia penemuan-penemuan arkeologi dunia Timur Dekat Purba yang mendukung yang sama dengan Alkitab kita. Itu yang saya pelajari. Makanya saya setuju dengan Alkitab edisi LAI ini. Gitu loh. Ya. Saya tunjukkan Alkitab LAI, dia bilang ini sesat, teman-teman. LAI. Ya sudah kalau LAI sesat. Mana sih tadi nih? Dia bilang ini Ke mute itu, Bu Sofi. Mute Bu, mute. ini saya tunjukkan LAI. Ini salah satunya karena LAI ini membaca bukan dari kacamata denom nih teman-teman. Paham ya? Ini bukan denom ini yang dia baca. Makanya kata bintang-bintang dan sebagainya ini merujuk kepada para Elohim. Jadi di dalam dunia Timur Dekat Purba, ya, the star, the planet, heavenly bodies itu memang disembah oleh mereka. Inilah teologi yang ditentang oleh Musa. Musa itu menentang satu pemahaman yang kita sebut sebagai politeisme. Mereka menyembah tentara langit pada waktu itu. Menyembah banyak Elohim, dewa-dewa. Nah, pembacaan ini itu nggak dikenal. Kalau Anda masih bacanya ya
S1, S2 kayak gini nggak dipelajari. Ini Anda hanya akan belajar kayak begini nih kalau Anda S3. Makanya saya bilang, daripada Anda baca buku-buku yang saya rekomendasikan, bukunya berbahasa Inggris, Anda lebih baik baca ini loh. Ini loh, Alkitab edisi studi ini udah gampang dia. Ini latar belakang. Jadi dia nanti kasih tahu nih, misalnya kitab Kejadian, kapan ditulis, di mana ditulis, maksud penulisannya untuk apa. Nanti kitab misalnya nih ya, apa namanya? Nah, ini misalnya Menara Babel. Ya, Menara Babel inilah yang disebut sebagai sigurat. Sigurat agung yang ada di tanah Siniar. Kayak gini-gini enggak dipelajari di S1, S2. Gini teman-teman. Nah, tapi apakah kemudian saya mengatakan kiamat sesat? Tidak, karena memang ilmunya yang belum nyampe. Paham ya? Belum nyampe ke sana. Makanya saya bilang anak bayi makanannya bubur. Yang kayak begini makanannya orang dewasa. Gitu loh. Ini makanan-makanan orang dewasa yang kayak begini. Nah, makanya saya sarankan bagi Anda di Indonesia ini gampang kok. Ini harganya 700.000 kalau nggak salah, 600 sekian ribu. Ini pembacaan yang sederhana. Anda nanti akan lihat tuh, membaca Alkitab apa adanya, tanpa doktrin dan dogma-dogma yang diembel-embeli. Nah, tapi saya tidak menyalahkan kiamat. Kenapa? Karena memang itulah doktrin yang diajarkan di gereja, termasuk gereja saya. Beli di mana? Di mana-mana ada. Tokopedia, Shopee ada. Tokopedia, Shopee ada. Tuh ya. Itu salah satu contohnya. Saya tanya sama Bang Nabirong coba. Sama Sis Audrey atau sama Bang Pendi. Kalau kita merayakan kebangkitan Kristus, di gereja itu merayakan hari raya apa Bang Pendi? Hari raya Buaran. Buah itu. Hari raya apa Bang Pendi kalau di gerejamu? Gereja-gereja kebanyakan mengatakan tuh hari raya Paskah, betul nggak, Sis Audrey? Iya, Buaran sini ya buah itu. Iya, salah itu. Harusnya hari raya buah bungaran atau hari raya buah sulung. Gitu loh. Makanya saya bilang, back to the Bible. Back to the Bible. Gak apa-apa, kita bisa mendiskusikan itu, masalah Trinitas itu nanti kita bisa diskusikan sama Bang Idris. Cuma saya salah satu contohnya tadi, kebanyakan yang dibaca tuh denom dan doktrin gereja, saya tanyakan tadi, di mana di Yohanes itu rujukannya ke Kejadian 1 ayat 2. Yohanes tadi yang dia bacakan itu bukan semua, tidak berarti kata kita itu merujuk kepada Kejadian 1 ayat 26, tidak. Gitu loh teman-teman. Kata kita itu bukan merujuk kepada Trinitas itu, melainkan kepada sidang atau dewan ilahi Allah di surga. Nah, ini salah satunya adalah dari LAI. Saya tunjukkan ini orang yang berotoritas. Kalau Anda mengatakan LAI sesat, ya kalau sesat berarti Alkitab terjemahan kita sesat dong. Ya pakai Alkitab terjemahnya siapa? Oneness. Ya sudah, lanjutkan teman-teman. Itu salah satunya yang saya bilang. Karena merasa pintar, maka dibilangin, dikoreksi juga, sulit. Dia tidak mau mengerti saya. Ya kalau saya rasa masalah itu nggak akan bisa ketemu ya. Nggak, ya jadi udah Karena itu juga penafsirannya kiamat sendiri, betul? Berdasarkan Yohanes kan penafsiran dia, betul? Ya itu kan dari data Bapak Gereja gitu Bu Sofi. Ya itu penafsiran. Gereja. Nggak akan didengar itu hal itu. Kayak gitu. Itu yang salah satu saya bilang. Makanya kalau kalian mengatakan memaksakan Bang Edis untuk mengikuti cara kalian, ya saya rasa agak susah juga gitu. Yang penting kita saling memaklumi lah, saling memahami. Ya. Saya juga nggak kalau kamu ngajarin itu Kejadian 1 ayat 26, Trinitas juga kamu nggak akan masuk neraka kok. Betul nggak? Iya. Emangnya terus kamu masuk neraka begitu? Kok kamu ngotot mengatakan saya salah? Kamu juga melakukan penafsiran kan terhadap Kejadian 1 ayat 26? Dan malah yang menafsirkan tuh hidupnya ribuan tahun kemudian. Sedangkan yang menafsirkan ini Dewan Surgawi itu hidup pada zaman Musa. Bukti arkeologinya kita temukan, begitu loh.
maksud saya. Gitu loh. Bukti arkeologi itu makanya membaca Alkitab dari kacamata dunia timur dekat purba, maka kamu akan membacanya itu pasti sidang ilahi, bukan trinitas. Nggak akan ketemu. Makanya saya bilang kenapa? Karena anak kecil, yang bayi, yang masih makanan susu, nggak mungkin mengatakan pizza itu enak. Itu sudah nggak mungkin. Karena makanannya susu, dia tidak mungkin mengatakan, oh pizza itu enak. Orang nggak mungkin dia makan pizza, begitu loh. Ya, makanya saya bilang itu bagian daripada perkembangan pembelajaran kita. Saya menyelidiki itu, Kejadian 1 ayat 26, bukannya saya nggak menyelidiki itu. Ya, saya dulu juga berpikir, oh itu Trinitas tuh, Kejadian 1 ayat 26. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ternyata tidak, teman-teman. Anda boleh nggak setuju sama saya? Boleh-boleh aja, emangnya Anda harus setuju sama saya, betul nggak, Grit? Iya. Boleh-boleh aja kamu nggak setuju sama saya. No problem buat saya. Saya hanya menyampaikan nih loh, yang bener nih loh datanya. Kalau kamu tetap mengatakan itu Trinitas, ya tidak membuat kamu masuk neraka kok, kalau menurut saya. Betul nggak, Grit? Itu kan penafsiranmu aja. Iya, kalau aku pribadi sih, ayat itu aku lebih setuju itu Tritunggal, tapi nggak juga aku langsung mengatakan itu sesat, karena biar bagaimanapun LAI kan mengkaji juga Ya. tafsiran itu kan. Ya saya bukan panitia surga ya, jadi mohon maaf gitu ya. Nah, makanya saya mengatakan Kejadian 1 ayat 26 yang menafsirkan itu Bapa, Putra, Roh Kudus adalah itu bagian daripada sekolah teologi, itu penafsiran bapak-bapak gereja. Tapi kalau pembacaan Alkitab dari kacamata timur dekat purba itu bukanlah merujuk pada Trinitas. Nah, makanya saya bilang yang ngomong bukan saya saja, yang ngomong adalah LAI, betul nggak Bang Nabirong? Iya. Yang Iya. tadi ngomong-ngomong panitia surga siapa itu? Itu hanya keluarga Nabirong. Nabi loh yang Aku lagi nyari nih, aku dari kemarin. hanya keluarga Nabi yang bisa jadi Bentar-bentar, panitia nih aku surga. siapa Gimana tahu sih? Bang Nabirong punya info loker. Aku lagi nyari loker panitia surga nih, kayaknya enak deh, lebih terjamin deh keselamatannya. Keluarga Nabi enggak? Kalau enggak keluarga Nabi enggak boleh Nanti katanya. aku cek sertifikatku dulu ya di rumah ya. Ada nggak Nabirong, silsilahnya? Aku panitia hari kiamat loh. Aduh. Makanya saya bilang, kamu harus menghormati pandangan saya karena saya punya alasan dan saya bukan sembarangan untuk menafsirkan Kejadian 1 ayat 26 itu dewan surgawi, itu saya tidak sembarangan. Saya mempelajari betul itu. Ya. Nah, makanya saya nggak sukanya begitu, Grit. Mereka tuh merasa pintar dan susah dikasih tahu. Kan kamu lihat sendiri kan tadi. Lalu mereka mencoba menyalahkan pandangan saya, betul nggak? Bentar dulu Sofi, biar jelas dulu nih. Hari raya buah bungaran itu kenapa pada hari kebangkitan Yesus ya? Kan kenaikan. Kebangkitan Yesus itu bukan hari raya Paskah. Enggak. Kenapa? Itu kan hari raya 7 minggu ya, kalau nggak salah Keluaran 34. Enggak. Keluaran 23 yang kita lihat ya. Keluaran 23, Keluaran 34, coba lihat. Hamoyadim, Keluaran 23. Jadi Hamoyadim itu adalah 7 hari raya yang harus dirayakan termasuk Sabat. Ya, ini peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. Kita lihat ya, hari-hari raya. Itu suara siapa sih? Kalau hari raya tak beragi, Oh. Kak Sofi, kalau hari raya tak beragi itu hari apa? Mulai Paskah, mulai tanggal 15 bulan Nisan sampai 21 bulan Nisan. Jadi yang sudah terjadi, jadi yang merupakan gambaran dari kedatangan Yesus itu adalah hari raya Paskah, hari raya roti tak beragi, hari raya buah bungaran, dan hari raya Safuot atau Pentakosta. Itu yang sudah digenapi. Nah, kita menantikan 3 hari raya lagi yang belum digenapi. Kita lihat ini ya, 3 kali setahun engkau haruslah mengadakan perayaan bagiku. Ini peraturan mengenai Hamoyadim atau hari-hari raya. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. Ini kematian Yesus, melambangkan kematian Yesus. Nah, sekarang kita lihat. Nah, itu yang kami lakukan di gereja kami.
Ya, 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu apa nih bulan Abib. Ini bulan Nisan. Ya, jadi bulan Abib itu diganti ya, bulan Abib ini bulan kalender sipil ya, diganti menjadi bulan Nisan. Jadi tanggal bulan Nisan tuh bulan ke-7 diganti menjadi bulan pertama di dalam Keluaran pasal 12 ya. Sebab dalam bulan itu engkau keluar dari Mesir, bulan Abib ini atau bulan Nisan, dan janganlah orang menghadap kehadiratku dengan apa? Tangan hampa. Kau pelihara juga hari raya menuai, yakni menuai buah sulung atau buah bungaran. Inilah yang kita rayakan sebagai kebangkitan. Ya, hari raya kebangkitan tanggal 17 bulan Nisan. Coba kita lihat ini, saya ada ininya lebih jelas ya. 7 hari raya atau the seven feast of Israel. Ini jarang diajarkan di gereja juga sih, Bang. Mungkin kalau Bang Pendi kan karena lebih ke Gereja kami Yahudian raya- ya, jadi Gereja merayakan. kami Ya, mengajarkan karena kan itu. lebih ke Yahudian kan, kalau kita kan tidak. Nah, kita lihat ya, ini the seven feast. Walaupun kita tidak merayakan secara fisik nih teman-teman, tapi kita perlu belajar dan tahu. Lah inilah masalahnya, gereja tuh nggak mengajarin ini. Ini menggambarkan karena wujudnya adalah Kristus. Jadi ini hanya gambaran saja, the seven. Kita lihat ya. Tanggal 1 bulan Nisan, ini bulan Aviv dalam kalender Israel. Ini menjadi bulan pertama. Inilah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita lihat ya. Ini adalah bulan ke-7 di dalam kalender Israel. Ini bulan Nisan ini. Kemudian ini diubah menjadi bulan pertama. Jadi orang ya Israel, Pak, kresek-kresek Pak Yo. Malah lihat sinetron. Jadi Israel tuh punya 2 penanggalan Bang Pendi. Satu kalender sipil, satu kalender religinya dia. Lah kalender religinya itu dimulai bulan ke-7-nya nih. Bulan ke-7 ini bulan Nisan diganti menjadi bulan pertama. The first month of Nisan. Nah apa yang kita rayakan itu adalah the feast of Passover. Ini dilakukan ini the spring festival. Ini festival musim seminya. Ya. Ini dilakukan tanggal 14 bulan Nisan. Disinilah anak domba itu disembeli, darahnya dioleskan di ambang pintu. Ini digenapi dengan kematian anak domba kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, the feast of Passover ini Paskah ini. Kemudian setelah itu kita merayakan hari raya roti tak beragi. Ya, nah tanggal 17 bulan Nisan, 3 hari setelah Pesak itu dirayakan namanya hari raya buah bungaran. Inilah kebangkitan Yesus. Kita merayakan kebangkitan Yesus itu bukan Paskah. Paskah itu kematiannya. Kebangkitan Yesus itu bukan hari raya Paskah, melainkan hari raya buah bungaran. Paham? Nah, kemudian setelah itu merayakan terus festival sampai 50 hari. Ya, ini terus masih dirayakan hari raya roti tak beragi terus nih. Sampai tanggal 21 bulan Nisan. Nah, 50 hari setelah Paskah itu kita merayakan hari raya Pentecost atau Shavuot. Inilah turunnya 10 perintah Allah. Ya. Nah, itu yang banyak orang tidak ngerti. Shavuot di dalam perjanjian lama adalah turunnya perintah Allah di 2 loh batu. Shavuot di dalam perjanjian baru adalah turunnya perintah Allah yang ditulis bukan lagi di batu, melainkan di loh-loh hati manusia di Kisah Rasul pasal yang ke-2. Nah, terus masih ada lagi hari-hari raya lainnya. Kita nggak merayakan yang ini ya. Tapi ini ada 3 hari raya lagi yang kita nantikan. Ini hari raya musim gugur, ya. Ini yang kita nantikan, hari raya trompet, ya, the feast of trumpet. Ini melambangkan pengangkatan gereja. Kenapa ada 2 trompet? Ini melambangkan 2 saksi Allah, yaitu orang Yahudi yang percaya dan Kristen atau tubuh Kristus. Ya. Kemudian itu pun banyak bertengkarnya, banyak tidak. Ada yang mengatakan tuh Elia dengan Henok, betul nggak? 2 saksi Allah yang di kitab Wahyu itu. Ya. Kalau saya nggak menganut pandangan itu. Saya menganut pandangan 2 saksi Allah adalah gereja dan Yahudi. Ya, ini jelas di dalam Alkitab kita. Tapi ini pun juga masih berupa penafsiran. Saya tidak menyalahkan itu. Ya, saya nggak menyalahkan itu. Hanya penafsiran saja. Ada yang mengatakan Elia dan Henok, ada yang mengatakan Henok dan Musa, betul? 2 saksi Allah itu loh yang di kitab Wahyu. Ya. Nah, itu penafsiran teman-teman. Kita nggak bisa saling karena masih bentuknya penafsiran. Nah, sama tadi seperti Kejadian 1 ayat 26. Kalau saya menganut paham itu bukan trinitas, itu jelas sidang ilahi Allah di surga. Kalau Anda tidak setuju bagaimana? Ya nggak setuju sama saya, nggak masuk neraka kok. Gitu loh teman-teman, betul nggak? Nah, cuman yang saya tidak suka keras kepalanya itu Bang Pendi. Kayak tadi tuh, keras kepalanya tuh, kamu lihat kan?
Nah, itu bukti nyata. Itu bukti nyata. Makanya kalau Anda aja keras kepala, Anda menyuruh Bang Edis yang sama-sama pintarnya dengan kamu, Bang Edis itu nggak kalah pintar dengan kamu, kok kamu menyuruh dia nggak keras kepala? Ini kan sulit deh, sungguh sulit yang nyata ini Bang Pendi gitu loh. Ya. Ya, kalau kamu aja nggak mau ditegur, kamu nggak bisa menerima pandangan orang yang berbeda dengan kamu, lah kamu kok nyuruh Bang Edis menerima pemahaman yang berbeda dengan kamu, itu loh yang saya herankan. Kamu aja ditegur nggak mau. Gitu. Ada banyak sebenarnya yang saya juga Ya. tidak sepahaman dengan Jadi mereka. nanti puncak daripada perayaan itu Hari Raya Sukot ya, atau Hari Raya Ya, Pondok ini Hari Laut. Raya Sukkot atau The Feast of Tabernacle, di mana kita akan melihat langit yang baru dan bumi yang baru ya di Ya. sini. Nah, ini the Day of Atonement, di mana kita ditebus Jadi- dari dunia ini Jadi masuk Kak Sofi, kalau yang itu Kak, gereja kami lakukan. Makanya kami dikatakan orang kalian tidak melakukan perayaan Natal. Nah kami karena kami perayaan Natal itu pada Hari Raya Sukot. Jatuhnya bulan Oktober, 2 bulan yang lalu. Mhm. Bulan 10. Ya. Nah, itu dimulai, awal bulan 10 dimulai perayaan Sukot. Atau akhir bulan 9. Tapi rata-rata jatuhnya pada bulan 10. Ya. Nah, ini ada yang salah paham ini orang di bawah. Dibilang kita tidak menghargai bapak-bapak gereja. Kamu jangan salah. Saya sangat menghargai bapak-bapak gereja. Dan tidak seperti yang dituduhkan Elia ya, bahwa kita tidak menghargai pengorbanan mereka sampai mati. Justru kita ini belum ada apa-apanya. Mereka itu mati ya karena mempertahankan iman mereka. Tetapi setinggi-tingginya kita menghormati bapak-bapak gereja, mereka bukanlah penulis Alkitab. Itu loh problemnya. Penulis Alkitab ini adalah para nabi dan para rasul yang dimana kita harus masuk ke dalam pola pikir mereka. Saya tanya nih salah satu contohnya nih. Kalau Anda mendengar kata Injil, orang Kristen nih mendengar kata Injil. Tadi saya sudah bukakan salah satu hal. Bahwa kebangkitan Kristus itu merayakan hari raya namanya buah bungaran. Makanya dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, Yesus yang sulung yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Gitu teman-teman, paham ya? Dia yang sulung yang pertama kali bangkit. Itu simbol daripada hari raya buah bungaran. Betul nggak Bang Penny, tanggal 17 bulan Nisan itu kita merayakan kebangkitan Kristus atau hari raya buah Ya. bungaran? Ya, betul. Iya, bukan hari raya Paskah. Paskah itu kematiannya. Itu yang saya katakan, itu sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, bukan Alkitabiah, tetapi menjadi satu tradisi mungkin yang Bang Pendi. Menjadi satu tradisi yang diwariskan turun-temurun sampai generasi kita 2025 ini kita menganggap bahwa ayo kita merayakan kebangkitan Kristus, merayakan Paskah. Itu loh yang saya mau luruskan. Tapi kan itu sudah menjadi tradisi di gereja-gereja. Saya tidak pernah dengar gereja ada merayakan hari raya buah sulung. Gereja mana coba yang merayakan hari raya buah sulung? Saya tanya. Gereja kami. Nah, mungkin gerejamu aja Bang Penny. Itu pun dulu nggak pernah merayakan hari raya buah sulung. Ya, Betul nggak? betul. Aku taunya gereja ini Bu Sophie, persembahan buah sulung. Itu kan beda lagi. Nah, Tapi itu ada beda 7 lagi, hari Kak. raya Hamuyadim itu yang memang ya, itu tapi kan gambaran. Walaupun kita nggak merayakan, tapi kita mesti tahu maknanya, Bang Penny. Karena dikatakan festival-festival perayaan itu adalah bayangan, tapi wujud nyatanya adalah Kristus. Ya, jadi kita harus tahu simboliknya itu. Ya. Ayo yang nggak setuju sama saya naik. Saya tadi sudah bukakan datanya LAI. Ya, jadi tadi saya sudah mengatakan ya, LA itu sesat. Saya menyesalkan. Jangan sampai kita itu merasa diri kita pintar. Ya, sampai kita mendiskreditkan orang lain. LA itu lembaga yang bisa dipercaya, teman-teman. Bu Sofi, Ya, saya aja lanjutkan nggak berani dulu Bu kurang ajar Sofi. nama LAI. Hah? Izin lanjutkan dulu. Coba deh. Saya jadi kurang ngerti ya. Di Keluaran 34 ayat 22 itu ya, hari raya 7 minggu, yakni hari raya bunga buaran. Hari raya 7 minggu itu kan Pentakosta ya. Keluaran 34 ayat 22. Bukan, Pentakosta atau Savo itu 50 hari setelah Paskah. Iya, Dan 7 minggu. Empat festival ini disebut hari raya mingguan, Bang Nabirong. Coba yang di 3422 coba di itu Hari raya Bu Sofi. mingguan namanya. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum. 7 minggu Iya, itu hari dari raya
Mm-mm. Jadi 4 hari raya tadi, Paskah, itu kan sambung terus tuh kan? Ya. 14 bulan Nisan. Ini kita lihat nih ya, saya perlihatkan sama Anda nih ya. Seven Feast. Kita lihat hari-harinya, kita lihat ya tanggalnya. Memang ini gereja nggak ngajarin, jadi ya memang orang Kristen deh banyak nggak taunya ya. Ini saya perlihatkan tanggalnya nih, supaya Anda ngerti nih urut-urutannya ya. Seperti yang di Imamat 23. Kita sambil belajar ya Ya teman-teman. Levitikus 23 itu ya. Ya, Imamat 23. Ini contohnya nih. Ini kapan nih mereka merayakan hari? Duh, kok nggak bisa diperbesar sih? Nah, nih. Tanggal 14 bulan Nisan atau bulan Abib ya. Ini dimulai, ini tanggal 10-nya, kalau Anda baca di Keluaran, tanggal 10 bulan Nisan, itu mereka mulai memilih anak-anak domba. Itulah dimana Yesus masuk ke Yerusalem. Ya. Tanggal 10 bulan Nisan, kalau kalian baca, mereka milih domba nih, yang mana yang mau dijadikan korban Paskah. Nah, tanggal 14 bulan Nisan, itu mereka merayakan namanya Hari Raya Pesak atau Paskah. Ini jatuhnya sekitar Maret atau April, tergantung tanggalan kita. Ya, makanya tanggalnya berubah mulu. Ya, mereka merayakan Paskah di sini. Lalu, tanggal 15-nya itu mulai perayaan Hari Raya Roti Tak Beragi. Ini dirayakan terus sampai tanggal 21 bulan Nisan. Jadi Hari Raya Roti Tak Beragi, ini tanggal 20 sampai terus dirayakan sampai 7 days, ini 7 hari. Sampai Hari Raya tanggal 21 bulan Nisan. Lalu first fruit-nya kapan? Ini tanggal 17-nya, dirayakan festival terus ini tanggal 16. Terus ini mulai tanggal 17, itu terus-menerus dirayakan sampai menjelang Pentakosta ini. Ini namanya first fruit of the harvest. Terus-menerus ini dirayakan. Nah, 50 hari sampai sekitar tanggal 6 sampai 8 bulan Sivan, ya 6 sampai 8 bulan Sivan, mereka merayakan ini 2 hari. Itu hari raya Shavuot atau Pentakos yang kita sebut. Nah, inilah hari raya mingguan namanya. Hari raya mingguan, hari raya musim semi di dalam Alkitab kita. Nah, inilah gambaran daripada seluruh karya Kristus ada di sini. Kematiannya, kemudian di dalam alam kuburnya, kebangkitannya, sampai hari raya turunnya Roh Kudus. Itu maksudnya, teman-teman.